Jangan lengah berdemokrasi, karena ternyata penyebab gagalnya demokrasi, runtuhnya rezim demokratis yang paling senyap tetapi sangat-sangat membunuh adalah kegagalan kinerja ekonomi demokrasi itu. Ketika demokrasi gagal secara ekonomi. Ketika demokrasi gagal secara ekonomi, orang sudah tidak peduli lagi, yang penting hidup kami baik. Demokrasi atau enggak ada urusan. Dalam situasi itulah kemudian demokrasi tidak punya legitimasi dan demokrasi bisa ditinggalkan. Dalam konteks itulah saya ingin menyatakan bahwa sebagai warga negara, saya sekali lagi sangat berharap bahwa demokrasi di Indonesia bekerja. Sebab dengan cara itulah mudah-mudahan Indonesia bisa punya masa depan dan mensejahterakan. Kenapa kok saya begitu mendukung demokrasi? Saudara, pembanding dari demokrasi cuma ada dua, otoritarianisme dan totalitarianisme. Sistem totaliter bukan pilihan buat saya, karena dalam sistem itu harkat dan hakikat kemanusiaan kita terbunuh. Sebagai warga negara, saya menegaskan saya tidak mau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Saya ingin bicara tentang satu topik yang mungkin agak berat, tetapi sebetulnya terkait dengan hidup kita sehari-hari. Hubungan di antara demokrasi dan kesejahteraan rakyat atau perbaikan ekonomi. Saya harus mulai dari duduk soalnya dulu, supaya tidak ada yang salah paham. Berdemokrasi itu bukan tujuan. Berdemokrasi adalah sarana atau alat. Tujuannya itu adalah rakyat yang sejahtera, keadilan yang tegak, semua orang setara, termasuk punya kesetaraan untuk merebut kesempatan yang sama, menjemput masa depan yang sama baiknya dengan orang lain. Tujuan-tujuan itulah yang ingin dicapai oleh demokrasi. Kenapa kemudian orang mendukung demokrasi di banyak tempat? Karena ternyata terbukti bahwa demokrasi lebih berhasil untuk mencapai tujuan-tujuan tadi dibandingkan dengan yang lain. Tetapi tidak berarti bahwa tidak ada pengecualian. Ada, negaranya tidak demokratis, tetapi ekonominya baik misalnya. Salah satu contoh yang sering disebutkan Cina. Cina dianggap tidak berdemokrasi, setidak-tidaknya menjalankan hanya sedikit saja dari unsur demokrasi, tetapi dianggap bahwa secara ekonomi mereka berhasil. Singapura adalah contoh yang lain yang lebih dekat. Singapura sering dianggap bisa menyejahterakan rakyat, tetapi pada saat yang sama kebebasan dibatasi, demokrasi tidak dikembangkan. Lalu kemudian dikontraskan dengan tetangga sebelahnya, Indonesia dan Malaysia misalnya, yang berdemokrasi tetapi dengan tingkat kesejahteraan di bawahnya. Nah, saudara, demokrasi memang bukan tujuan, demokrasi itu adalah perlengkapan. Kalau ditunjuk satu-satu pengecualian itu atau contoh-contoh yang berlawanan dengan yang saya sampaikan, memang mudah kita temukan. Tetapi sebetulnya ada banyak sekali riset yang mendata seperti apakah keadaan dalam negara demokrasi dan tingkat capaian kesejahteraan rakyatnya dan dibandingkan dengan negara-negara yang tidak demokratis. Kesimpulannya sejak dulu sampai dengan saat ini adalah ternyata demokrasi memberi kesempatan untuk tegaknya keadilan, untuk menyejahterakan, untuk membangun kesetaraan, untuk menyelenggarakan kemakmuran dan lain-lain. Jadi karena itulah kemudian kita harus menyokong demokrasi. Tetapi ada satu studi yang juga menurut hemat saya seringkali dijadikan bantahan untuk itu, yaitu yang ditulis oleh Adam Jaworski dan kawan-kawan, beberapa profesor, menulis buku sudah cukup lama tentang demokrasi dan pembangunan, Democracy and Development. Buku Demokrasi dan Pembangunan itu sering dikutip separuh kesimpulannya. Separuh kesimpulan buku itu adalah ternyata negara-negara yang bisa menstabilkan demokrasi dan merawat demokrasinya berkesinambungan adalah negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita rakyatnya yang relatif tinggi. Sementara mereka yang pendapatan per kapitanya relatif rendah gagal menstabilkan demokrasi dan menjaga keberlangsungan atau kesinambungan demokrasi. Itu yang sering dikutip. Yang tidak dikutip sebagai bagian dari kesimpulan yang juga penting dari buku itu adalah bahwa negara-negara yang berhasil mencapai tingkat pendapatan per kapita rakyatnya yang tinggi itu mencapainya dengan demokrasi.
Jadi untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita tinggi, mereka mencapainya dengan demokrasi, dan dengan itu kemudian mereka bisa menstabilkan dan membuat demokrasi berkesinambungan, punya masa depan yang berjangka panjang. Nah, sebetulnya kalau kita gabungkan dua kesimpulan itu, maka dikaitkan dengan Indonesia, ada satu rumusan yang menurut saya sangat penting sekarang. Jangan lengah berdemokrasi, karena ternyata penyebab gagalnya demokrasi, runtuhnya rezim demokratis, yang paling senyap tetapi sangat-sangat membunuh adalah kegagalan kinerja ekonomi demokrasi itu. Demokrasi ketika ia menjadi pohon yang buahnya manis, maka orang akan beramai-ramai memelihara pohon itu. Karena buah yang dipetik dari pohon itu membuat mereka senang mengkonsumsinya. Tetapi ketika demokrasi berbuah pahit, tidak ada lagi orang yang mau menjaga pohon itu. Itulah yang bisa kita bayangkan ketika demokrasi gagal kinerja ekonominya. Nah, menurut hemat saya, inilah yang harus diingat oleh kita di Indonesia untuk membuat demokrasi kita terjaga, dan kemudian demokrasi kita gunakan untuk menyejahterakan rakyat, meningkatkan kehidupan ekonomi dan masa depan setiap orang. Nah, untuk itu mari kita data apa saja selama ini di banyak tempat lain yang menjadi penyebab dari runtuhnya rezim demokrasi mati atau tidak berlanjut. Yang pertama, tadi sudah saya sebut, yang justru menurut banyak sekali riset amat sangat penting dan berbahaya adalah ketika demokrasi gagal secara ekonomi. Ketika demokrasi gagal secara ekonomi, orang sudah tidak peduli lagi, yang penting hidup kami baik. Demokrasi atau enggak ada urusan. Dalam situasi itulah kemudian demokrasi tidak punya legitimasi dan demokrasi bisa ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu sebetulnya ini berkaitan. Sebab keduanya adalah ungovernability. Ungovernability itu adalah satu situasi di mana tata kelola pemerintahan tidak berhasil dikelola, dijaga dengan baik. Pemerintahan kisruh, pemerintahannya tidak bisa menerapkan disiplin dirinya, mengelola dengan baik, menjaga segala aspek yang harus dijaga untuk membuat kerja pemerintahan itu efisien, efektif, produktif buat penyejahteraan rakyat dan lain-lain. Jadi karena ungovernability-nya itu, ketidaktertataan pengelolaan pemerintahannya itu, maka kemudian demokrasi menjadi tidak terasa menarik buat banyak orang. Kalau demokrasi itu hanya tempat orang berantem, kalau demokrasi itu hanya tempat elit bertikai, kalau demokrasi itu hanya tempat memproduksi ketidakpastian yang dihasilkan oleh pemerintahnya sendiri, buat apa demokrasi? Kira-kira begitu. Nah, jadi demokrasi yang tidak terkelola pengelolaan pemerintahannya, ya juga menjadi ancaman buat demokrasinya bisa mati. Yang berikutnya adalah demokrasi bisa mati itu karena krisis kepemimpinan. Dalam konteks sistem yang presidensil, ya krisis kepresidenan. Artinya yang mengalami krisis sebetulnya kepemimpinannya, tidak tata kelola pemerintahannya. Kepemimpinan itu penting karena kepemimpinan itulah yang akan mengarahkan visi, mengarahkan langkah, menentukan arah. Kalau kemudian ternyata kepemimpinannya mengarah ke arah yang berlawanan dengan yang semestinya dilakukan, seharusnya tidak melakukan nepotisme tapi melakukan nepotisme. Semestinya menjaga diri menjadi teladan buat banyak orang, bagi warga, bagi rakyat, dia tidak tunjukkan itu. Di sisi yang lain, kepemimpinannya tidak bekerja untuk orang banyak, hanya bekerja untuk kepentingan sempit, apalagi sekedar untuk keluarganya. Krisis kemudian datang terhadap kepemimpinan dan akhirnya berdampak pada demokrasinya yang juga tertolak. Rezim demokratis yang dipimpinnya bisa jatuh karena sebetulnya yang bersangkutan mengalami krisis, dan krisis itu mencederai demokrasi. Ini sebab yang lain. Ada sebab-sebab lain yang bisa kita pelajari dari praktek berbagai negara, yaitu perlawanan massa. Perlawanan massa atau gerakan sosial, social movement, itu juga bisa menjadi pintu untuk menjatuhkan rezim demokratis. Rezimnya demokratis, dipilih lewat pemilu, tapi tidak pandai menjaga sentimen publik, emosi rakyat, dan lain-lain, maka kemudian terjadilah perlawanan massal, perlawanan rakyat, perlawanan massa. Itu bisa menyebabkan rezim demokratis runtuh, lalu kemudian setelah itu demokrasi seperti tidak ada harapan untuk kembali hidup. Keadaan semacam itu bisa terjadi. Ya tentu saja satu dengan yang lain sebab itu bisa saling mempengaruhi. Tetapi sebelum masuk ke soal itu, izinkan saya menyebut sebab yang terakhir, yang kelima, yaitu bahwa demokrasi bisa mati, rezim demokratis bisa jatuh
itu karena kudeta tentara atau pemberontakan bersenjata. Tentara tidak puas, lalu kemudian tentara melakukan kudeta, jatuhlah rejim demokratis. Ya tentu tentara kemudian membangun rejim baru yang tidak demokratis. 5 sebab tadi, kalau saya sebut ulang lagi, gagalnya kinerja ekonomi, lalu kemudian ungovernability, tidak tertata atau tidak terkelolanya pemerintahan, krisis kepemimpinan atau kepresidenan, lalu kemudian perlawanan massa atau gerakan sosial, dan kudeta tentara atau pemberontakan bersenjata, satu sama lain bisa saling berjalin kelindan. Krisis ekonomi yang parah misalnya menyebabkan keresahan publik, terjadilah perlawanan massa. Ketika pemimpin gagal untuk mengelola itu, terjadilah krisis kepemimpinan. Ketika kegagalannya meluas, maka kemudian terjadilah ungovernability. Melihat kenyataan itu, tentara turun, akhirnya kudeta. Tentara didukung rakyat dikarenakan rakyat merasa bahwa tentara seperti menyelamatkan mereka, sebab demokrasi telah membuat hidup susah mereka. Jadi saudara-saudara, saya mengatakan ini untuk menggarisbawahi bahwa sangat penting untuk membuat demokrasi bekerja. Bukan hanya sekedar menjadi embel-embel atau label yang ditempatkan, yang ditempelkan kepada nama Indonesia. Indonesia yang demokratis. Bukan. Demokrasi adalah satu sistem kerja yang di dalamnya orang merasa bahwa ada kebebasan, partisipasi, kompetisi, ada kesempatan yang sama untuk menjemput masa depan, untuk memperbaiki hidup, dan keadilan terjaga di tempat itu, kesetaraan ditegakkan, hingga kemudian semua orang merasa bahwa ada kesempatan untuk membuat hidup mereka lebih baik. Anak cucu mereka akan bisa menjemput masa depan yang gemilang, lebih baik dari yang mereka jalani dan alami sekarang. Jika demokrasi bisa bekerja semacam itu, maka orang merasa bahwa demokrasi menyejahterakan. Demokrasi bukan bikin susah. Ketika itulah kemudian penerimaan warga, masyarakat atau rakyat terhadap demokrasi tinggi, terjaga. Tetapi ketika yang terjadi sebaliknya, jangan salahkan jika banyak orang kemudian akhirnya menolak demokrasi. Dalam konteks itulah saya ingin menyatakan bahwa sebagai warga negara, saya sekali lagi sangat berharap bahwa demokrasi di Indonesia bekerja. Sebab dengan cara itulah mudah-mudahan Indonesia bisa punya masa depan dan mensejahterakan. Kenapa kok saya begitu mendukung demokrasi? Saudara, pembanding dari demokrasi cuma ada 2, otoritarianisme dan totalitarianisme. Otoritarianisme adalah sistem totaliter yang terbatas. Totalitarianisme adalah sistem totaliter. Sistem totaliter itu dulu dipraktekkan di negara-negara komunis sebelum akhirnya komunisme hancur. Tidak ada kebebasan sama sekali, orang tidak perlu diadili untuk dihukum. Orang bisa langsung dijebloskan ke kamp kerja paksa. Orang bisa dibunuh tanpa ada proses apapun oleh penguasa. Totaliter sistemnya. Sepenuhnya warga atau masyarakat dikendalikan oleh kekuasaan. Secara totaliter, partai pun hanya satu. Kalaupun ada kompetisi, pura-pura. Memilih ketua politbiro kadang-kadang ya cuman dari satu kandidat. Jadi tidak ada pemilihan, tetapi mereka menyebut memilih pemimpin. Sistem totaliter bukan pilihan buat saya. Karena dalam sistem itu, harkat dan hakikat kemanusiaan kita terbunuh. Sebuah patung yang saya temukan di pinggiran kota Praha menjelaskan itu. Patung itu terdiri dari beberapa bagian. Pada bagiannya yang paling depan, sosok manusia sedang melangkah. Lalu kemudian ada anak tangga berikutnya, ada anak tangga berikutnya. Semakin tinggi anak tangganya, sosok manusia itu semakin tidak lengkap. Hilang kaki, hilang tangan, hilang badan, dan seterusnya. Itulah penggambaran seorang seniman di Ceko untuk menegaskan seperti apa sistem totaliter komunis bekerja. Seolah menjemput masa depan yang semakin tinggi digambarkan dengan tangga yang terus meningkat, tetapi pada akhirnya sebetulnya kemanusiaan kita hilang tanpa sisa. Sistem otoritarian lebih lunak dari sistem totalitarian, tetapi tidak ada kebebasan. Kalau ada pemilu pura-pura. Partai politik sangat dibatasi. Kebebasan bicara, jangan berharap banyak soal itu. Jika kita mau berbicara menolak demokrasi, kita harus tahu bahwa menolak demokrasi artinya menjemput otoritarianisme atau bahkan totalitarianisme. Sebagai warga negara, saya menegaskan saya tidak mau itu. Adapun berkaitan dengan agama, berkaitan dengan yang lain-lain, itu urusan yang berbeda. Silakan saja namai demokrasi dengan cara apapun, tetapi hakikatnya, prinsipnya, konsep dasarnya adalah demokrasi atau apapun namanya itu adalah sistem yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi manusia yang utuh. Dan sebagai bagian dari keutuhan itu adalah punya masa depan, termasuk kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi hak setiap manusia. Itulah demokrasi yang saya
mimpikan, yang saya idamkan, dan ingin saya perjuangkan bersama Anda. Saya Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.